apa yang kami sampaikan di sini merupakan fakta dan bukti. Karena bahaya juga kita menyampaikan tiba-tiba ada yang merasa keberatan, ada yang merasa bahwa ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Jadi apa yang kami sampaikan berdasarkan bukti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Pertama-tama saya mohon izin memperkenalkan orang-orang yang ada di samping saya sebelum saya. Kalau teman-teman media kan sudah pastinya sudah kenal saya. Nah, izin Pak Sekjen saya kenalkan, di samping saya ini ada dari organisasi Elang 3 Hambalang yang ketua umumnya Pak Dedi, diwakilkan hadir Pak Sekjen. Ya, mungkin lebih baik supaya lebih dekat Pak Sekjen sendiri yang langsung memperkenalkan dirinya. Ya, takut salah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Elang 3 Hambalang. Kami adalah organisasi pemantau yang berada di Hambalang, di kediaman Presiden Republik Indonesia. Itu aja. Salam perkenalan sama rekan-rekan media. Ya, terima kasih Pak Sekjen, sudah jelas biar masyarakat Indonesia tahu dengan siapa sih Ade Ratnasari yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang, ya. Dan di sebelah kiri saya ada rekan dari Barbar and Partners Law Firm, ada Pak Wirawan selaku kuasa hukum Direktur PT Tirta Digital Indonesia yang saat ini lagi berberita acara di Pengadilan Negeri Denpasar dalam urusan case perdata gugatan terkait RUPS PT ICG, ya. Dan teman-teman, untuk lebih jelas lagi saya perkenalkan diri saya kembali supaya masyarakat yang belum kenal bisa tahu siapa saya. Nama saya Ade Ratnasari. Saya di sini berbicara dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang dan sekaligus merupakan legal dari PT Tirta Digital Indonesia. Jadi sebelum nanti saya berpindah pada tema berikutnya, saya harus menyelesaikan apa yang harus saya bahas, mewakilkan Bapak Budiman Tiang, mewakilkan PT Tirta Digital Indonesia dalam kapasitas perjuangan terhadap hukumnya, ya. Jadi kita melangkah ke permasalahan, ya, terkait kronologi yang menimpa Bapak Budiman Tiang selaku pemilik saham PT Tirta Digital Indonesia, selaku pemilik sertifikat SHGB bernomor 619, 620, 621, 622 dengan jumlah luasan dalam sertifikat itu 6.400 kurang lebih meter persegi yang berletak di Umalas Kerobokan, yang saat ini di dalam lahan itu berdiri suatu bangunan yang saat ini dalam status sengketa. Saya ulangi, yang dalam saat ini gedung atau lahan tersebut statusnya sengketa. Jadi awal mula terjadinya perselisihan ini ketika Pak Budiman Tiang selaku saat itu masuk dalam pengurusan PT SUP Samahita Umalas Prasada sebagai komisaris saat itu. Beliau memantau, tugas komisaris kan mengawasi jalannya. Loh, saya kapasitas Pak Budiman saat itu merasa bahwa wah, saya komisaris, saya ini juga pemilik lahan. Saya juga mau mengetahui transparansi penjualan atau penyewaan
gedung yang saat ini lagi dalam proses pembangunan. Anehnya, kami dapatkan informasi dari klien kami bahwa sebagian dari penjualan atau penyewaan properti melalui kripto. Padahal Undang-Undang Bank Indonesia yang legalkan terkait transaksi itu menggunakan mata uang Indonesia. Tidak ada regulasi pemerintah yang memperbolehkan penjualan, penyewaan menggunakan kripto. Pertanyaannya, kalau menggunakan kripto, lalu bagaimana pengawasan pajak? Masyarakat harus tahu. Saya di sini selaku kuasa hukum bersama rekan saya, ya, bukan dalam kapasitas untuk memfitnah, memberikan dugaan atau memberikan sebuah tuduhan. Tapi kami di sini hadir untuk memperjelas situasinya dan memberikan pertanyaan. Jadi sebelum duduk di sini kami lakukan berbagai serangkaian laporan. Kami melapor kepada kepolisian, kami melapor seluruh instansi, ada buktinya, ya. Saya sudah siapkan. Kami banyak membuat laporan, bahkan hingga sampai ke presiden. Tapi mungkin karena Bapak Presiden juga banyak hal yang harus dipikirkan, apalagi terkait negara. Kami sadar penuh bahwa fokus beliau, Bapak Presiden kita tidak hanya fokus kepada untuk satu permasalahan, yang notabene-nya ada menteri-menterinya yang harusnya juga membantu kerja beliau. Kami sudah melakukan persuratan ke pemerintah, kami melapor ke kepolisian. Faktanya, sampai detik ini, klien kami merasa masih belum mendapat titik terang. Perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa karena tidak adanya transparansi, tidak adanya laporan pertanggungjawaban terkait keuangan yang saat itu diminta oleh Pak Budiman Tiang, Budiman Tiang mencabut kuasa pengelolaan pada tanggal 3 September 2024. Bersurat beliau, ya. Sebagai balasan, ia dilaporkan dan dipidanakan. Awalnya tuduhannya penggelapan 20 juta. Penggelapan 20 juta, ya. Sementara jelas bahwa ada beberapa urusan terkait keuangan juga yang masih berkaitan dengan perusahaan beliau. Bagaimana ceritanya 20 juta, ya, bisa dituduhkan ke beliau? Tapi karena Pak Budiman Tiang ini adalah warga negara Indonesia yang baik dan taat pada hukum, beliau menjalani. Awalnya tuduhannya, ya, laporannya adalah 20 juta berubah menjadi dakwaan penggelapan bangunan, hingga dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara di tingkat banding. Padahal tanah masih atas nama Budiman Tiang dan bangunannya saat ini dioperasionalkan oleh pelapor. Kalau Pak Budiman Tiang harus menjalani sebagai terdakwa atas penggelapan, kalau penggelapan artinya barang udah tidak ada di tangan pelapor ini dong. Masyarakat harus tahu. Tapi saat ini gedung tersebut dioperasionalkan, diberikan keuntungan kepada pelapor atau korban yang merasa dirugikan. Tanah masih atas nama Pak Budiman Tiang. Kita tidak lagi berbicara tentang argumen-argumen kosong, argumen-argumen yang tidak ada dasar bukti. Apa yang kami sampaikan di sini merupakan fakta dan bukti. Karena bahaya juga kita menyampaikan tiba-tiba ada yang merasa keberatan, ada yang merasa bahwa ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Jadi apa yang kami sampaikan berdasarkan bukti